Della Puspita dan suaminya, Arman Wosi, saat ini tengah berjuang mendapatkan hak dan keadilan terkait kasus dugaan penipuan yang melibatkan sebuah agen travel umroh. Awalnya, pasangan ini melaporkan pemilik travel tersebut atas dugaan penipuan yang menimbulkan kerugian besar. Namun, kasus ini semakin rumit setelah muncul somasi dari salah satu rekan bisnis travel, Kemil, yang juga mengaku sebagai korban dalam kasus ini. Dalam somasinya, Kemil meminta Della untuk segera mengembalikan mobil miliknya yang sebelumnya dijadikan jaminan oleh pemilik travel. Mobil kini berada di Polres Bekasi setelah Della menyerahkannya kepada pihak kepolisian sebagai bagian dari barang bukti dalam penyelidikan kasus ini. Kemil pun mendesak Della dan suaminya untuk hadir di Polres Bekasi dan menyerahkan mobil tersebut secara langsung kepadanya. Pihak kepolisian mengatakan bahwa mobil itu hanya bisa diambil oleh pihak yang menyerahkan, yaitu Della sama Arman. Tetapi saya di sini sebagai manusia biasa, orang awam, secara logika saya tuh berpikir begini, kenapa mobil saya harus ditahan di sana? Karena mobil saya satu, tidak ada sangkut pautnya dengan utang piutangnya mereka. Ya, mobil saya hanya dipinjam, kemudian dijadikan jaminan oleh Acha Prayogi ke situ. Jadi saya di sini cuma melihat orang ini, yaitu Mbak Dellanya sama Arman itu memang udah nggak punya hati, saya pikir ya, karena memang harusnya mereka melepas mobil itu, ataupun bayangin mobil rental yang lainnya itu sampai 6 unit ya, sekarang sisa 4 unit lagi termasuk mobil saya. Bayangin 3 mobil rental itu mereka tidak bisa beroperasi, tidak bisa mencari nafkah. Banyak keluarga-keluarga yang mungkin menunggu hasil dari mencari nafkah dari mobil itu sendiri gitu. Bayangin udah hampir 3 bulan saya kemana-mana itu dengan taksi online, kadang minta diantar jemput teman, kadang naik motor, seperti itu. Mobil saya itu kondisinya kemarin kita lihat dengan ban kempes, kemudian debu udah nggak usah dibilang, kemudian ada beberapa part juga yang seperti talang air, saya lihat udah nggak ada gitu. Jadi apa ya, sangat, saya pikir perlakuan mereka ke saya itu sangat tidak punya hati, sangat tidak manusiawi. Katanya ingin kita selesaikan secara baik-baik, kita sama-sama menjadi korban, tetapi tidak ada itikat yang menunjukkan bahwa mereka itu sebagai korban. Malah saya melihat di sini mereka kayak menciptakan korban lain. Kalau harus saya sih kayaknya sebetulnya ya harusnya yang ngasih ke saya sih yang ngambil itu. Bukan saya sih sebetulnya. Silakan Acha datang kepada saya, menyelesaikan tanggung jawabnya, apa yang dimaksud dengan mobil tersebut, itu kan. Kalau misalkan sudah sudah selesai ya silakan. Toh Acha ini kan menyerahkan mobilnya bukan kepada saya, atau antara pemilik sama Acha ini kan udah ada kesepakatan, tapi kan saya nggak paham kan. Tiba-tiba mobil itu dijaminkan ke saya kan. Ya, jadi silakan aja selesai dulu. Toh saya nggak menguasai dan saya nggak ada maksud untuk menikmati mobil itu, nggak sama sekali. Kasus penipuan travel umroh yang menyeret nama Della Puspita dan suaminya, Arman Wosi, semakin memanas setelah mereka dituduh menggelapkan sejumlah mobil yang digunakan sebagai jaminan oleh pelaku utama. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa 5 mobil yang menjadi sorotan ternyata bukan milik pribadi pemilik travel, melainkan mobil-mobil yang disewa dari pihak rental. Della Puspita menyatakan bahwa dirinya dan suami bukanlah pihak yang menyebabkan kegaduhan yang terjadi selama ini. Menurutnya, persoalan ini muncul akibat ulah pihak lain, termasuk pelaku utama penipuan yang tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Lantas, upaya apa lagi yang akan dilakukan Kemil demi mendapatkan mobilnya? Jadi gini, seolah-olah kegaduhan ini saya dan istri yang buat. Padahal nih, kalau kita bicara, kalau dari awal dia tidak meminjamkan mobil itu, mungkin kegaduhan itu tidak akan ada. Kalau seandainya pada saat itu dia mau melaporkan polisi sama seperti korban-korban lain, mungkin kegaduhan ini nggak ada. Jadi kegaduhan ini ada bukan karena saya dan istri sengaja, enggak. Atau buktinya 5 itu kembali mobilnya tanpa ada kegaduhan.
Nah yang satu ini yang nggak mau ya saya nggak ngerti juga apa ada niatnya apa di balik itu, terus saya nggak paham. Kenapa kok sampai mobil itu di Polres ya, karena memang kan itu menurut kita itu adalah bagian dari apa tadi yang kamu bilang? Bagian dari tipu dayanya. Tipu dayanya Acak ke aku. Jadi ngapain juga aku pegang, karena kan aku udah bikin laporan gitu loh. Dan ini barang kan udah gaduh-gaduh segala macam sampai terakhir kita di somasi aja aku masih nggak percaya. Yang bener sih, masa sih kok sampai kayak gitu sih? Oh ya, aku sampai mungkin teman-teman juga tahu ya, aku tuh nggak mau buat klarifikasi apa-apa sampai aku melihat langsung tayangannya, karena aku nggak yakin bahwa ada orang seperti itu. Udah jelas siapa yang salah, tapi ya udahlah, namanya orang kita nggak pernah tahu karakternya. Saya tegaskan lagi, mobil ini bukan mobil sengketa ataupun berkaitan dengan kasus umroh ini gitu. Saya dari awal memang ingin ini selesai. Banyak yang bertanya, teman-teman media, teman-teman artis pun bertanya kepada saya, kalau mobil ini kembali bagaimana? Saya dengan tegas mengatakan selesai, kasus ini selesai. Saya dari awal cari mobil gitu. Urusan uang saya dengan Aca itu biar urusan saya masing-masing. Begitu dia pun ataupun korban lain, saya tidak mau ikut campur. Bukan saya tidak prihatin, saya cuma bisa mendoakan semoga kasus ini baik terkait penipuan umroh ataupun yang diduga penggelapan mobil itu segera selesai. Saya juga capek, saya juga punya kegiatan yang memang setiap hari sangat menyita waktu gitu dan pikiran. Ditambah ini lagi saya cukup pusing sekarang. Permintaan mereka, Kemil suruh lapor polisi. Ya, permintaan mereka. Permintaan mereka agar Kemil mau berlaporan polisi. Tapi itu kan hak orang mau lapor polisi atau enggak. Bukan diwajibkan orang melaporkan. Sekarang begini pertanyaannya, kandai kata Kemil tidak melapor polisi, masalahnya apa? Tinggal kesadaran dirinya saja bahwa kamu menerima barang ini itu punya orang yang memberikan atau bukan. Gitu loh, jangan pintir kemana-mana gitu loh. Tinggal hitung-hitungan aja nanti pada akhirnya. Kalau seandainya kami nanti menemukan ada kerugian, ada kerusakan ya yang timbul akibat perbuatan dari mereka, ya tinggal kita hitung-hitungan aja. Kalau perlu kita gugat kan. Kalau saya ngikutin proses hukum aja sih Bang. Kalau memang yang pasti kita tidak mencabut laporan. Saya dari awal sama Bang Herwanto itu sepakat kalau mobil itu diserahkan atau dikembalikan dari pihak Della dan Armannya, kita stop untuk kasus ini. Ternyata sampai sekarang udah hari keberapa Lebaran ini memang tidak ada itikat baik, tidak ada kabar apapun. Bahwa pada saat dia menyerahkan mobil tersebut, dia diberikan iming-iming bahwa pinjem dong mobil lu, nanti gue kasih duit, gue kasih umroh. Artinya dia mau meminjamkan mobil tersebut karena ada iming-iming, ada keuntungan di balik itu kan. Coba kalau misalkan mobil itu dipinjam dengan cuma-cuma, kayaknya nggak mungkin. Tapi karena ada iming-iming, akhirnya mobil itu dipinjamkan. Nah, mobil itu dipinjamkan, kemudian dijaminkan kepada saya gitu kan. Nah, ini yang harusnya, yang saya berpikir, kok orang ini nggak mau ngelaporin ke polisi, kok maunya ngambil cuma-cuma ke saya gitu. Jangan-jangan dia mungkin menikmati dari hasil penipuannya si orang ini, atau mungkin ada kayak ya banyak lah, kayak misalnya gue pinjem dong mobil lu, nanti gue tipu dia, dapat duit, lu buat gue, lu ambil aja mobil ke sana, kan banyak tuh kemungkinan kan. Nah makanya saya pada saat itu saya ada chatnya tanggal 14, saya bilang kamu lapor polisi deh, saya bilang kayak gitu. Setidaknya dengan kamu lapor polisi, ini orang yang nipu kita nggak semena-mena, nggak seenak-enak aja, saya bilang kayak gitu. Tapi dia nggak mau, alasannya nggak ada duit, bla bla segala macam. Ujung-ujung kan lapor juga. Nah, tapi pas ketika saat dia lapor, seolah-olah kami ini nggak mau mengembalikan mobil. Jangan membangun opini bahwa kami tidak mau mengembalikan mobil, enggak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.